Oke teman-teman, kembali lagi kali ini bersama dalam video tentang OOMMF atau Object Oriented Micromagnetic Framework. Uh, jadi kalau di video kemarin kita sudah belajar untuk menginstal Python dan melakukan plotting satu gambar, membuat satu gambar grafik plotting data hasil simulasi OOMMF. Kali ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah untuk membuat plotting data hasil simulasi OMMF dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap akan menggunakan Python seperti biasa. Jadi di sini saya sudah ada data file ODT atau OMMF data table dengan nama 200 nanometer. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video yang kemarin, kita akan konversi file ODT ini ke dalam file berekstensi CSV atau comma separated value supaya bisa dibaca dengan lebih baik oleh Python. Oke, kita menggunakan program ODT to CSV. Linknya ada di deskripsi, teman-teman. Oke. Kemudian ini ada satu file Python. Teman-teman bisa download file ini atau juga bisa copy paste secara langsung. Jadi caranya dengan menggunakan tombol di atas sini, copy raw file. Oke. Kemudian kembali ke folder tempat file ODT teman-teman berada. Oke, kita buat file baru dengan nama odt to csv.py. Kemudian kita buka file kosong ini menggunakan editor teks. Kita pastekan, kita tempelkan. Oke, kemudian kita buka terminal. Jadi ini saya menggunakan sistem operasi Linux, jadi terminalnya sudah saya buka sejak awal. Teman-teman jika menggunakan Windows bisa membuka terminal dengan cara menekan Windows R, kemudian ketikkan cmd, lalu enter. Oke, setelah teman-teman membuka terminal, kita masuk ke folder tempat file ODT tadi berada. Kita kopikan dulu. Oke, kita kopikan path-nya atau ya alamat dari file ODT tadi. Kemudian kita menggunakan terminal untuk masuk ke dalam directory tersebut. Oke, kalau teman-teman menggunakan Windows, tetap menggunakan perintah yang sama, itu cd atau change directory, kemudian dipastekan saja alamat directory tadi. Oke, kemudian ketikkan Python odt to csv.py spasi strip i, kemudian nama file ODT tadi 200 nanometer.odt. Oke, tadi sempat ada kesalahan, tapi ini intinya seperti ini teman-teman.
Kemudian setelah kita mengkonversi dan mendapatkan file CSV ini, kita bisa menulis program Python kita untuk melakukan plotting data dari waktu ke waktu. Oke, kita buat dulu filenya. Kita beri nama plotting data time to time.py. Kemudian kita edit file ini menggunakan editor teks. Oke, lalu tekan import. Import matplotlib.pyplot as SPLT. Kemudian import pandas as pd. Oke. Kemudian teman-teman kopikan alamat directory tempat file CSV tadi berada, kemudian pastekan ke dalam variabel ini. Ya, jadi ini adalah working directory atau tempat di mana file CSV tadi berada. Oke. Ini karena kebetulan saya menggunakan sistem operasi Linux, jadi di depannya tidak ada C atau D-nya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan Windows, biasanya akan ada tambahan C atau D seperti ini. Ya. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan nama file CSV-nya ini, bisa teman-teman copy paste kan. Oke, ini nama filenya. Kemudian masukkan ke dalam variabel ini. Input CSV file. Oke. Kemudian kita akan membaca. Oke, sebentar, saya akan ganti ke bahasa Indonesia dulu. Oke, saya pakai bahasa Indonesia. Di sini kita akan membaca file CSV ini. File atau berkas CSV hasil simulasi OOMMF. Kita menggunakan variabel bernama df spasi sama dengan pd.pitscsv. Oke, kemudian teman-teman ketikkan wd plus csv. Oke, perhatikan teman-teman, di sini saya langsung mengetikkan plus wd plus csv. Nah, ini karena di bagian belakang sini saya sudah ada garis miringnya. Tapi kalau teman-teman tadi masih belum memiliki garis miring di belakang variabel wd ini, teman-teman bisa tambahkan garis miring sesuai sistem operasi teman-teman. Jadi karena saya menggunakan Linux, saya menggunakan garis miring yang ke arah kanan. Tapi jika teman-teman menggunakan Windows, mungkin biasanya akan menggunakan garis miring yang ke arah ke belakang seperti ini. Oke, menyesuaikan yang bagian belakang sini saja. Oke, ini kita membaca berkas CSV-nya. Nah, oke. Kemudian kita akan membuka file CSV tadi. Oke, jika ada opsi seperti ini di LibreOffice atau file program pembaca CSV teman-teman pilih separated by koma, pastikan ini sudah dicentang, kemudian di OK kan. Oh ya, kemudian string delimiternya pastikan ini adalah tanda petik 2. Oke. Nah, jika sudah terbaca akan menjadi seperti ini. Teman-teman bisa pilihkan kolom mana yang akan teman-teman plot
plotkan dari waktu ke waktu. Jadi di sini saya contohkan, saya ingin memplotkan variabel mx, my, dan mz dari waktu ke waktu. Oke, jadi teman-teman bisa copy pastekan nama kolomnya OX. Jadi kalau dalam contoh saya di sini saya menggunakan OXX garis bawah time driver titik 2 mx. Kemudian kita masukkan ini ke dalam variabel pembacaan kolom. Karena saya akan memplotkan 3 kolom, jadi saya akan membuat 3 variabel. Variabel C1, variabel C2, dan C3. C ini adalah untuk kolom. Oke. Kemudian ketikkan df tanda kurung siku. Jadi kalau ini kita kurung biasa, kalau ini yang df ini kita menggunakan kurung siku, kurung yang berbentuk seperti kotak. Oke. Kemudian tanda petik, pastekan atau tempelkan nama file, nama kolom yang akan teman-teman plotkan. Oke, di sini sudah ada mx, my, dan mz. Ini untuk jadi di sini kolom ini kita akan grafikkan terhadap sumbu Y ya teman-teman. Ini sumbu Y. Oke, kemudian kita akan membuat sumbu X-nya. Kita akan melihat perubahan mx, my, dan mz terhadap waktu. Jadi di sumbu X-nya ini kita akan memplotkan data simulation time. Jadi di sini nama kolomnya OXS time driver simulation time. Kita kopikan nama kolomnya. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel t atau time df kurung siku tanda petik nama kolomnya simulation time. Oke. Oke. Sudah cukup baik sampai di sini. Kemudian kita akan lakukan iterasi atau looping. Di sini saya akan menggunakan looping for in. Oke, for kita ketikkan for i in range. Oke, 0, range-nya dari 0, begini teman-teman. Untuk range-nya, teman-teman perhatikan kolom mana yang data mana yang akan teman-teman plotkan. Jadi ini kita untuk lebih mudahkannya, ini kita bisa hiraukan untuk kolom pertama ini. Jadi untuk misalnya kita akan memplotting data dari baris kedua sampai baris ke 150 sampai ke 152. Jadi kolom pertama, maksud saya baris pertamanya akan dianggap ke baris ke 0, kemudian baris ke 152 nya akan dianggap baris ke 150. Jadi teman-teman bisa variasikan. Di sini saya ingin memplotkan dari data baris ke 0 sampai baris ke 150. Jadi di sini saya akan tuliskan for i in range 0, 150. Untuk teman-teman bisa ambil berapa saja, cuman hanya saja jika semakin banyak nanti akan memakan waktu yang lebih banyak. Jadi jika ini ada ribuan data,
Ini jika di plotting semuanya, maka ya waktunya juga akan berpengaruh secara signifikan. Oke, kemudian setelah itu titik 2, enter. Oke, kita melakukan debugging dulu. Ini supaya kita bisa tahu progres dari plotting data kita. Print memplotting data baris nomor koma titik 2 dulu, kemudian koma i. Nah, ini kita akan melakukan plottingnya. Ini baru dimulai sekarang. Membuat grafik plotting. Kita ketikkan plt.figure. Ini kalau sekarang kita menggunakannya kurung biasa, yang ini juga pakai kurung biasa. plt.figure dpi 150,0. Kemudian plt.xlabel time, simulation time. Nah, jadi karena kita tadi memilih sumbu X-nya ini, kita menggunakan simulation time. Jadi label dari sumbu X ini kita simulation time. Kemudian plt.ylabel mx, my, mz. Oke, kita sekarang akan membuat sebaran data plotting. Kita ketikkan plt.plot kurung biasa t kurung siku titik 2 titik 2i. Kemudian di sebelah kurung siku ini koma C1 kurung siku titik 2i, dan label mx. Karena tadi C1 ini kita adalah variabel untuk time driver mx, jadi labelnya juga mx. Oke, ini bisa di copy pastekan untuk mx, my, dan mz. Jangan lupa untuk yang bagian di tengah ini diganti menjadi C2 dan C3. Oke, jadi ini untuk yang bagian kiri ini maksudnya adalah kita memplotting sumbu X dari 0 sampai ke I. Jadi nilai dari variabel ini nanti bisa antara 0 sampai 150. Kemudian yang bagian tengah ini adalah memplotting data pada sumbu Y. Ini juga plottingnya dari bernilai I, jadi antara 0 sampai 150. Dan kenapa ada tiga baris kode di sini? Ini karena kita akan memplotting 3 garis. Jadi kita akan memplotting parameter mx terhadap waktu, kemudian my terhadap waktu juga, dan mz terhadap waktu. Jadi nanti di plottingnya akan ada muncul tiga garis plotting. Oke, setelah itu kita juga akan menampilkan legenda dari plotting. Kita ketikkan plt.legend dalam kurung biasa, font size sama dengan tanda petik medium. Oke, ini bisa juga small atau large, tapi kita tentukan menjadi medium saja supaya tidak terlalu memakan banyak ruang pada plottingnya, pada grafiknya. Oke, kemudian kita akan menyimpan gambar plotting. Nah, berbeda dari video yang sebelumnya teman-teman, kalau di video sebelumnya kita harus manual, harus menggunakan kursor dan mengklik secara manual untuk dapat menyimpan gambar plottingnya. Sedangkan kalau dalam video ini
kita bisa menyimpan gambar plotting ini menggunakan program, menggunakan kode. Nah, jadi kalau ada 150 gambar plotting yang akan kita buat, kita tidak perlu capai-capai, tidak perlu berlelah-lelah untuk menyimpan 150 data plotting satu persatu. Oke, jadi kodenya seperti ini. Export pakai nama ekspor. Ini untuk nama filenya. Oke. Matplotlib. Oke. Kemudian strip. Oh ya, untuk nama ekspornya, maaf teman-teman. Jadi pertama kita ketikkan F terlebih dahulu, kemudian tanda petik, kemudian matplotlib, kemudian strip, tanda kurung kurawal. Oke, jadi tanda kurung kurawal ini bisa teman-teman produksi, bisa teman-teman ketikkan menggunakan shift dan tanda kurung dengan menekan tombol shift, kemudian tombol kurung siku pada keyboard teman-teman, kemudian ketikkan i.png. Oke. Jadi ini akan menjadi nama file, nama grafik yang akan kita ekspor. Setelah itu kita akan menyimpan gambar ini ke folder yang sama, ke dalam folder WD ini. Caranya adalah seperti ini, plt.savefig atau save figure. Kita ketikkan WD plus nama ekspor. Teman-teman bisa ganti WD ini dengan direktori manapun yang teman-teman dimana teman-teman ingin menyimpan gambar plotting hasil ekspor tadi. Kemudian plt.close. Jangan lupa kita menutup grafiknya supaya ini bisa kita bisa berlanjut ke iterasi berikutnya sampai iterasi ke 150. Kemudian continue. Ini opsional teman-teman, karena kalau Python biasanya tanpa ada perintah continue pun dia akan melanjutkan ke iterasi atau pengulangan berikutnya. Oke, setelah itu kita keluar dari aplikasi Python ya. Oke, jadi kita coba jalankan. Oke, ini adalah file Python tadi. Kita jalankan lewat terminal. Dan ini karena di terminalnya kita masih berada dalam folder yang sama, jadi tidak perlu change directory lagi. Ketikkan Python spasi nama file teman-teman tadi, plotting data time to time. Enter. Oke, untuk permulaan masih agak sedikit lama karena programnya sedang menyimpan, sedang memuat matplotlib. Oke, ini sudah dimulai. Data cukup cepat teman-teman. Kita sudah sampai ke iterasi 30, sampai ke iterasi 40. Kita bisa lihat di, kita sudah bisa lihat di folder directory tadi, di folder yang tadi teman-teman pilih. Ini sudah ada, hampir ada 100 file matplotlib, dan jika kita buka filenya, kita perhatikan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini kita sudah sampai ke iterasi 150. Sudah selesai.
Jadi di sini akan ada sekitar 150 file PNG. 151 karena kita memulainya dari 0. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita next gambarnya, ini kita bisa melihat grafik plotting dari waktu ke waktu. Oke. Ini dari waktu ke 0. Ini masih belum ada nilainya, MX, MY, dan MZ-nya. Oke, sedangkan untuk waktu selanjutnya ini kurvanya terus berubah. Ya, kita bisa lihat kurva MJ-nya bisa terus berubah. Ya, kebetulan untuk data MX dan MZ-nya 0 semua ya teman-teman. Jadi ini hanya membentuk garis lurus karena di sini ya untuk MX, MY, dan MZ-nya kelihatannya sangat kecil, jadi sangat-sangat tidak signifikan. Oke. Ya. Tapi teman-teman mungkin nanti bisa bereksperimen dengan kolom-kolom yang lainnya, atau mungkin juga teman-teman bisa ganti range ini. Teman-teman bisa ganti range ini supaya bisa memplottingkan sampai ke mungkin data sampai 20.000 ini. Hanya saja perlu teman-teman ingat, kalau teman-teman memplotting semua data ODT ini kemungkinan akan butuh waktu yang sangat lama, dan file PNG yang akan dihasilkan juga akan menjadi sangat banyak. Oke, itu mungkin begitu saja teman-teman cara untuk memplotting data dari waktu ke waktu. Oke, sampai ketemu teman-teman.